Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Ikhwan fillah rahimakumullah, para asatidzah, pegawai dan seluruh santri yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hari ini spesial, ada anjuran kajiannya bersama semuanya termasuk santri, karena insyaallah besok kita akan memasuki tanggal 1 Dzulhijjah. Kemarin malam sudah diumumkan oleh Kementerian Agama bahwasanya besok hari itu adalah tanggal 1 Dzulhijjah. Artinya 10 hari ke depan, kira-kira tanggal 29 Juni Juni insyaallah kita berhari raya. Setelah hari raya insyaallah libur. Alhamdulillah, sebentar lagi. Baik ikhwan sekalian, di antara ketetapan Allah, sunnatullah pada makhluknya, Allah melebihkan, mengistimewakan satu dengan yang lain, mengistimewakan satu tempat dengan tempat yang lainnya, mengistimewakan satu waktu dari waktu yang lainnya. Allah memilih malaikat Jibril di antara sekian malaikat menjadi malaikat yang paling istimewa. Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling istimewa di antara nabi dan rasul yang ada. Allah pun menjadikan Baitullah yang ada di Makkah itu tempat yang paling istimewa di muka bumi ini. Nah, termasuk Allah pun mengistimewakan malam di antara malam-malam dalam satu tahun. Allah ataupun bulan dulu lah. Allah memilih bulan 4 di antara 4 bulan itu yang kenal dengan Asyhurul Haram menjadi bulan yang istimewa. Dan di antara bulan itu Allah memilih hari, memilih malam. Malam yang paling istimewa adalah malam 10 akhir bulan Ramadan, karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian di antara hari Allah memilih hari yang istimewa dalam satu tahun, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah, karena di dalamnya ada ummahatul ibadat, ada ibadah-ibadah pokok masuk di dalam rukun Islam. Di antaranya ada sholat, ada ibadah haji, ada puasa atau saum Arafah, ada hari tarwiyah dan yang lain sebagainya. Maka alhamdulillah, atas izin Allah, insyaallah besok kita akan masuk kepada 10 hari yang istimewa itu. Nikmat apa nikmat? Nikmat apa nikmat? Nikmat. Ya, Allah telah memberikan tempat-tempat di mana kita harus mengejarnya. Ya. Kalau kita mau bersaing dengan umat-umat terdahulu dan diberikan waktu yang sama dengan mereka, seyakin-yakinnya kita tidak akan bersaing. Mereka usianya ratusan tahun bahkan sampai ribuan tahun. Sementara usia kita, kata Rasulullah, paling banter 65 tahun saja. Itu antara 65 sampai 70, selebihnya itu bonus. Ya. Belum yang 60 tahun itu ya dipotong tidurnya 8 jam sehari kali 8 jam kali 30 kali 360
ya kali 60, maka tidurnya aja insya Allah 20 tahun. Jadi kalau antum usianya 60 tahun dipotong tidurnya berapa? 20 tahun, sisa berapa? 40 tahun. Dipotong lagi makan, jalan-jalan, ya, main HP dan sebagainya. Gak tahu yang berapa tahun yang kita maksimal digunakan untuk ibadah. Oleh karena itu Allah memberikan tempat-tempat untuk mengupgrade, ya, level ibadah kita agar bisa bersaing dengan umat terdahulu. Selain di bulan Ramadan dan yang adalah Lailatul Qadar, ada 10 awal bulan Dzulhijjah yang Rasulullah SAW katakan, Sarjana mohon maaf, saya Ustaz Zainal sama Ustaz Isan udah ngirim file, HP saya pada Allah belum bisa buka file, tapi ada ini, insya Allah gak jauh lah materinya. Nah, Rasulullah mengatakan, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha habbu ilallah min hadhil ayyam. Rasulullah mengatakan, ya, tidak ada hari di mana amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari ini. Maksudnya adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat itu orang yang paling bersemangat ketika mendengar sesuatu yang istimewa, sesuatu yang dikatakan Rasulullah adalah yang paling baik, maka telinga mereka langsung curing hak. Tahu curing hak? Siapa yang hafal tahu curing hak, angkat tangan. Dikasih izin pulang duluan. Gak ada, gak jadi. Langsung responnya responsif, langsung atau gesit, atau bahasa anak sekarang apa sih? Gercep. Gercep. Cepat. Maka para sahabat langsung qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, wahai Rasulullah, jihad yang dzirwatu sanamil Islam, menjadi puncak amalan kaum muslimin, berjihad di jalan Allah, ya, yang ketika mereka mati di sana syahid, ya, tidak bisa menyaingi juga amalan yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Rasulullah mengatakan qal walal jihad fi sabilillah. Tidak, jihad juga tidak bisa menyaingi amalan yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian Rasulullah mengatakan illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali orang yang pergi jihad, bawa harta, bawa jiwa, dia pulang enggak bawa apa-apa. Artinya dia ma'iyat jihad fi sabilillah, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baru dia bisa menyaingi orang-orang yang beramal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kira-kira untung apa untung orang yang bisa masuk 10 awal bulan Dzulhijjah? Siapa yang merasa beruntung masuk 10 awal bulan Dzulhijjah? Angkat tangan. Insya Allah saya doakan masuk besok usianya panjang. Yang tidak angkat tangan saya khawatir gak sampai besok nih. Ada yang gak angkat tangan? Fatih gak angkat tangan? Taib. Jadi ikhwah sekalian, berarti amalan soleh yang akan kita lakukan besok itu adalah amalan yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lantas amalan apa saja yang bisa kita lakukan ikhwah sekalian? Yang pertama di sini sebutkan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Wah, kalau yang ini susah nih. Ya paling tidak informasi dulu dah. Biar kalian sekarang meniatkan diri bahwa tahun besok saya insya Allah mau haji. Insya Allah. Siapa yang mau melaksanakan ibadah haji tahun besok? Yang angkat tangan saya doakan segera naik haji. Ya. Kalau tidak dijadikan mantu oleh Ibu Haji. Jadi haji dan umrah. Rasulullah mengatakan al-umratu ilal umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Kenapa orang tuh
semangat sekali mau melaksanakan haji, bukan ingin disebut Pak Haji atau Bu Haji, karena memang Rasulullah mengatakan orang yang melaksanakan ibadah haji dan ibadahnya mabrurah, maka tidak ada balasan bagi dia kecuali apa? Surga. Selain memang itu adalah rukun Islam. Ya, maka kita selalu niatkan dalam hati memohon kepada Allah agar dijadikan hamba-hamba Allah yang bisa termasuk orang-orang yang dipanggil melaksanakan ibadah haji. Insya Allah tahun depan semuanya berangkat. Ya. Baik, yang kedua, nih, berpuasa selama hari-hari tersebut atau pada sebagiannya, terutama pada hari Arafah. Nah, kalau ibadah haji gak bisa, Ustaz. Nah, kalau yang ini gimana? Wah, kalau yang ini insya Allah bisa, Ustaz. Nah, kalau yang ini insya Allah semuanya bisa. Minimal sahurnya bisa lah, seragam. Ya. Tapi kalau bukanya seragam juga, tapi di siangnya insya Allah santri Al-Matuk sahurnya bareng, bukanya bareng. Jangan sampai sahurnya bareng, bukanya jam 8 ya. Ada yang jam 9. Yang ketawa kayaknya pengalaman juga. Nah, ada yang jam 10, jam 11. Enggak, yang sahur insya Allah tamat, bukanya bareng-bareng. Kapan? Kapan bukanya? Ya, setelah masuk waktu sholat maghrib, ba'da ghurub asy-syams. Kapan saya harus puasa, Ustaz? Ya, antum boleh puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya, Ustaz gak kuat, gimana kalau sehari diselang-seling? Boleh. Ustaz, saya milihnya hari Senin Kamis saja. Bisa. Ustaz, saya pengen yang utamanya saja, puasa Arafah. Kan sudah cukup mengcover dosa yang telah lalu 1 tahun dan 1 tahun yang akan datang, bisa. Tapi semakin kalian melaksanakan puasa ya banyak, maka pahalanya, keutamaannya pun semakin banyak insya Allah. Maka bagian dakwah daftar puasa itu siapa sampai besok? Nah, bagian takmir boleh dari mulai besok daftar saum ya, saum. Berdasarkan apa? Hadis yang tadi. Puasa itu adalah amalan soleh, dan puasa termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, kita berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, hadisnya itu bukan hadis-hadis yang bersebar. Sekarang banyak sekali, lebih dari 100 hadis dhaif, lemah, bahkan mungkar, maudhu, yang bercerita barang siapa yang puasa tanggal 1 maka sebanding dengan 100 tahun. Barang siapa yang berpuasa tanggal 2 maka sekian tahun. Nah, itu bukan landasannya. Kalau berpuasa landasannya itu berarti salah. Ya, landasannya karena puasa itu amal soleh dan dianjurkan untuk kita lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Kalaupun tidak kuat, ya karena sekarang saya lagi ujian, sebentar lagi kelas meeting, khawatir gak bikin gol nanti kalau lagi puasa. Ya, saya mah bikinnya puasa Arafah saja, ya mumtaz. Ya. Kalau ketinggalan Arafah, sayang, harus nunggu 1 tahun lagi antri. Mendingan masih dikasih usianya nyampe kepada tanggal 9. Maka mudah-mudahan mulai dari besok ya, semua kita insya Allah bersemangat untuk melakukan ibadah apa? Puasa. Ya. Kemudian yang bisa kita lakukan takbir dan zikir. Nah, takbir dan zikir ini Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita sebagaimana dalam surah Al-Hajj, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Nah, para ahli tafsir mengatakan ayyam ma'lumat ini adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Kita bisa memperbanyak tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, tahmid, tasbih, hauqala. Wah, itu semuanya. Dan yang paling baik adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah, yang beliau lakukan adalah takbir seperti kita takbir di hari raya. Gimana coba? Jadi banyak lafaz takbir, ada yang witir, takbirnya Allahnya 3, ada yang 2, semuanya bisa kita lantunkan, dan yang paling terbiasa ada di lidah kita boleh dilantunkan. Nah,
zikir atau takbir ini ya, sebagaimana yang sudah kalian ketahui, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Kalau yang mutlak di bulan Dzulhijjah ini dimulai ketika kita masuk tanggal 1 insyaallah. Ya takbir di mana? Di mana saja. Namanya juga mutlak, gak terkait dengan waktu dan gak terkait dengan tempat. Mau pergi ke pasar, mau pergi ke sakan, ke sekolah. Dan yang paling bagus disebutkan oleh para ulama ketika antum berangkat menuju masjid antara azan dan iqamah. Jadi para ustaz-ustaz dari rumahnya nanti jangan takbir, Ustaz Ihsan, Ustaz Anwar, ayo Allahu Akbar. Kayaknya belum ada yang takbir gitu tuh. Ya enggak? 10 awal tuh masih aneh yang takbir. Betul enggak? Padahal ini sunnah dilakukan oleh para sahabat, ya. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, bahkan Umar dan Abdullah bin Umar di Mina itu sampai menggetarkan Mina, takbir, ya. Nah, maka dari mulai besok insya Allah kita banyak yang takbir, jangan aneh. Ya, daripada tatalu di kelas gak jelas, ya gak? Mendingan apa? Takbir, gak ada ustaz, takbir. Tapi jangan dibarengi dengan apa? Tatalu sampai meja habis. Gak tahu kelas berapa yang biasa seperti ini. Nah, tapi insya Allah gak ada kalau santri Al-Maktub. Nah, kalau misalkan takbir nanti yang muqayyad, yang terikat dengan waktu sholat, kita akan mulainya ketika fajar tanggal 9 bulan apa? Dzulhijjah. Kalau kita yang gak haji nih, tapi yang hajian takbirnya mulai dari zuhur tanggal 10. Kalau kita dari tanggal 9 yang muqayyadnya. Setiap waktu sholat tuh, subuh, zuhur, asar, sampai asar pada tanggal 13 apa? Dzulhijjah. Pada 13 ataupun di ayam tasyrik. Nah ini zikir perbanyak insyaallah mulai besok semuanya bertakbir. Dan di antara, jangan lupa juga kalian, mungkin banyak yang lupa, di afdhalul zikir yang paling terbaik adalah membaca Al-Quran juga. Ya, jangan menganggap bahwa membaca Al-Quran itu bukan zikir, itu adalah zikir. Terus apalagi? Sampai jam berapa Ustaz Zainal kita? Selesai. Nah, pokoknya setelah amalan mungkin besok bisa diteruskan pakai ini Ustaz. Bagus. Besok tentang kurban. Nah, kemudian yang selanjutnya yang nomor keempat, bertaubat. Bertaubat kepada Allah, ya. Artinya kita kembali kepada Allah dengan penuh keikhlasan, tidak ada keterpaksaan, kemudian menyesali atas keteledoran, kekurangan, bahkan dosa yang telah kita lakukan di hari-hari yang telah berlalu. Kemudian berjanji untuk meninggalkan dosa ataupun kesalahan yang sering kita lakukan, dan juga bertekad tidak kembali lagi, ya, untuk melaksanakan dosa tersebut. Dan insya Allah taubatnya pada waktunya. Pada waktunya kita sekarang masih hidup dan juga matahari belum terbenam ataupun belum terbit di sebelah barat. Kesempatan untuk bertobat, ya, terbuka untuk kita semuanya. Kemudian yang selanjutnya disebutkan di sini, banyak beramal soleh, sedekah. Apalagi selain sedekah apa? Membantu orang lain dan lain sebagainya. Kemudian apalagi di sini? Nah, berkurban. Untuk detailnya mungkin besok, tapi karena ini penting berkaitan dengan kurban, nanti syaratnya, sifat hewannya mungkin besok akan dijelaskan, ya, dan lain sebagainya. Saya ingin mengingatkan yang berkaitan dengan yang mau berkurban aja besok, yaitu salah satunya yang sudah diingatkan sebelumnya oleh Ustaz Zainal dan juga Ustaz Khalid, ya, yang mau berkurban. Coba angkat tangan yang mau berkurban. Insya Allah dari mulai besok hari yang mau berkurban, ya, ingat, bukan yang berkurban ayahnya atau berkurban tetangganya, ya, yang mau berkurban. Maka disunnahkan tidak mencukur apa? Jenggot, ya, tidak mencukur rambut, tidak memotong bulu ketiak, kuku, semuanya tidak dicukur. Ya, mulai apa? Mulai besok sampai sembelihannya apa? Kurbannya disembelih, ya. Gimana Ustaz kalau yang mau berkurbannya ayah saya boleh mencukur? Boleh.
Yang mau berkurbannya ibu saya boleh mencukur? Boleh. Yang mau berkurbannya tetangga, apalagi tetangga. Yang nggak boleh mau tuduh kalau antum yang apa? Niat berkurban. Nah, kalau ayah antum, maka ibu antum ya diperbolehkan untuk apa? Mencukur. Kata para ulama salah satu hikmahnya ada yang menyamakan mengkiaskan dengan yang muhrim, ya. Ada yang mengkiaskan akan memakai hadis yang lemah bahwa agar semua badan kita itu terbebaskan dari api neraka. Tapi yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa aqrab insyaallah salah hikmahnya adalah karena untuk kesempurnaan udhiyah, sebagaimana orang yang berakikah, ya, si bayinya dipotong setelah apa? Ketika sudah berakikah. Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk masuk di 10 awal bulan Dzulhijjah sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan keutamaan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.